semuanya, semua warga Indonesia dimanapun berada, baik yang langsung di Qatar ataupun di Indonesia, bahkan yang di luar negeri pun, semuanya semangat. Bahkan di Indonesia luar biasa sampai ngadain nobar di GBK, udah kayak nonton timnas beneran sedang bertanding di GBK. Itu, aduh, terenyuh banget sih antusiasnya dan antusias warga Indonesia ada di sini pun semuanya mati-matian kita war tiket gitu karena memang dari penyelenggaranya kita kemarin untuk yang dari Indonesia dibagiinnya nggak terlalu sebanyak yang di quarter final. Jadi yang di semifinal kemarin kita dijatah nggak lebih banyak dibandingkan yang saat quarter final. Justru yang di semifinal kita kemarin banyak yang dikurangin seatnya untuk warga Indonesianya gitu. Nah akhirnya yang belum bisa hadir pun ya nggak apa-apa, menitipkan semangat dan energinya bagi kami yang hadir. Luar biasa sih, karena ini sejarah, benar-benar sejarah untuk timnas Indonesia yang pertama kali debut di AFC U23 dan bisa masuk ke semifinal. Masya Allah, walaupun memang semalam memang hasilnya uh, masih ini ya, maksudnya kita masih kalah gitu, masih kurang menggembirakan, tapi it's okay. Masih sangat terbuka lebar untuk kita masih bisa melaju sampai Olimpiade, karena tanggal 2 nanti timnas Indonesia U23 masih akan bertanding dengan Irak untuk perebutan juara ketiga, posisi ketiga, dan kalau memang nanti ternyata, aduh jangan 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 ngomong kalah, itu masih bisa terbuka chance-nya, kesempatannya bertanding dengan Guinea ya gitu. Jadi aku sih selalu mendoakan semoga timnas Indonesia bisa sampai lolos Olimpiade. Ya, sengaja aku sampai nanti tanggal 2 aku masih di sini dan aku kembali ke Indonesia itu tanggal 3 karena aku udah ada kerjaan lagi yang menanti di Indonesia. Jadi mau nggak mau aku harus kembali lagi ke Indonesia. Tapi tanggal 2 nanti udah aku minta lagi buat teman-teman Garuda Qatar di sini harus lebih semangat lagi karena ini adalah pertaruhan terakhir kita untuk memperebutkan tanpa harus playoff lagi dengan Guinea. Jadi ya optimis kita masuk Olimpiade timnas kita. Tapi kan Jadi gini, bersyukur banget. Ini adalah kalau aku bilang adalah jalan Tuhan juga jalan Allah ya. Ketika suami aku bertugas di sini, alhamdulillah bisa base-nya di Qatar. Mas Indra kan tugasnya di Oman Air, namun ditugaskan base-nya di Qatar, seperti itu. Jadi kita domisilinya untuk beberapa tahun ini insya Allah akan berada di Qatar, seperti itu. Nah, bersyukur banget pertandingan AFC ASEAN Cup baik yang senior kemarin di bulan Januari maupun yang U23 ini tuan rumahnya Qatar. Jadi akhirnya setelah kemarin yang aku nonton yang timnas senior AFC di Januari kemarin, dari situlah aku mulai kenal dengan komunitas Garuda Qatar. Jadi supporter Indonesia yang ada di Qatar. Nah, dari situ akhirnya kita terjalin komunikasi, kemudian memberikan apa namanya jalan juga untuk kita bisa tergabung di bagian supporter, terus untuk masalah juga secure apa mengamankan tiket kayak gitu. Makanya setelah yang di U23 ini kok pas banget setelah Lebaran. Karena kan kemarin waktu aku puasaan sampai Lebaran kan aku masih ada di sini dan aku juga minta cuti sama manajemen untuk bisa di sini sampai selesai Lebaran kayak gitu. Dan bersyukur aku masih bisa kemarin untuk penyisihan dua match aku nonton yang waktu Indonesia lawan Qatar, terus Indonesia lawan Australia. Waktu Jordan aku nggak bisa karena aku kemarin harus pulang lagi ke Indonesia karena aku ada udah kerjaan yang udah kontrak. Terus habis itu aku balik lagi ke Qatar. Karena waktu itu aku udah punya nazar, Kak. Jadi kalau misalkan timnas kita melaju sampai quarter final, mau gimana pun aku harus datang.
Dan alhamdulillah quarter final kita masuk, aku datang lagi ke sini gitu. Iya, kalau kekecewaan sih pasti ya, karena ini kan kita yang nonton langsung di lapangan ya. Mungkin ada beberapa yang tidak tertangkap kamera, mungkin secara langsung, atau mungkin yang kita juga em, yang jadi saksi mata di lapangan ya, gitu. Nah, banyak memang yang menurut aku sih kurang adil gitu loh dalam apa namanya penyelenggaraannya. Ya misalnya gini, em, pemain kita punya dilanggar oleh pemain lawan, tapi sepertinya wasit tuh susah banget gitu ngeluarin kartu kuningnya atau teguran untuk pemain lawan. Giliran kita juga melanggar, itu gampang banget gitu. Oke lah, kita memang semalam permainannya memang masih masih lebih baik kita yang lawan Korea dibandingkan yang semalam ya. Kalau aku melihat ritme pertandingannya, karena ya pastinya dengan kondisi pemain yang sudah um, fisiknya sudah sangat terforsir, kemudian juga mentalnya setelah lawan dengan Korea Selatan kemarin juga udah dihajar habis-habisan. Kemudian di semifinal kemarin ya ya wajar sih gitu kalau memang ada sedikit penurunan. But Garuda Muda nggak perlu menunduk karena ini uh, udah sangat luar biasa banget apa perjuangannya, apalagi aku dari awal sampai sampai di titik ini aku melihat mereka langsung. Mereka adalah anak-anak muda Indonesia yang sudah berjuang untuk negaranya. Sedih sih semalam, apalagi ngelihat mereka semuanya tertunduk tertunduk lesu kayak gitu tuh kayak nggak tega banget. Soalnya kayak apa ya, ngerasain juga gimana yang mereka rasain gitu, gimana mentalnya mereka juga kena juga kan kayak gitu. Nah, ya setidaknya itu kalau misalkan oke lah kita memang tidak bermain maksimal, tapi ya si pengadil ya wasitnya juga harusnya lebih adil dalam menjalankan tugas gitu. Oh ya, Eh, gini, kalau aku sendiri tidak memaksakan ya, aku tidak memaksakan diri dengan kita pun harus mengerti dan memahami kondisi pemain. Mereka butuh istirahat, mereka butuh persiapan mental. Jadi memang aku tidak memaksakan diri harus gimana, karena kan aku orang luar, ya posisinya aku orang luar. Itu pun pernah ketemu kemarin waktu pertama kali timnas datang ke Qatar, itu ada acara makan malam mereka, tapi kita itu sendiri ada acara halal bihalal. Kemudian kebetulan dalam satu ya hotel yang sama. Nah, di situ aku ada kesempatan tuh buat foto-foto sedikit ya, itu pun candid karena mereka pun juga udah buru-buru gitu dan aku pun udah minta izin kan dengan langsung coach ya kan kemarin coach Sintayong. Tapi aku tetap jaga jarak karena um, apa namanya tahu diri lah kita juga sebagai apa namanya tahu diri sebagai fans yang memang harusnya mensupport ya tidak harus mengganggu privasi area mereka gitu. Tapi aku kemarin udah sempat aku belum cerita ya. Oh ya, aku sempat ngasih kado juga kemarin gift buat idola aku Justin Hubner. Tapi aku pun nggak ketemu langsung karena aku ngeliat dia juga lagi istirahat kan. Itu sebagai tanda untuk kayak memberikan semangat gitu buat Justin. Jadi aku kemarin ngasih bunga gitu, box flower yang memang warnanya pink yang dia suka. Terus juga sama apa sih pemain boneka gitu, boneka beruang gitu untuk tanda good luck gitu.
Eh, Ya, mungkin kalau netizen kan ibaratnya kan hanya sedikit memberikan efek jerah atau mungkin ya sebagai apa ya ungkapan kekesalan, tapi kan intinya tetap harus melalui rambu-rambu lah, ya kurangin kata-kata yang mungkin terlalu kasar juga gitu. Ibaratnya kan kita kesel wajar, tapi mungkin ya kita lebih ngomong masalah why, kenapa kok nggak fair, lebih ke situ sih gitu. Ya tetaplah jaga norma kita sebagai warga Indonesia. Tapi sebegitu cintanya ya berarti ya Kak Fitri dengan timnas Indonesia sampai menyempatkan gitu bolak-balik. Teh Iis juga ikutan Ya, komen di Instagram. oh iya. Jadi kan gini, untuk menjadi pendukung timnas itu tidak mesti harus menjadi supporter sejati. Gini, karena ketika Indonesia memanggil, pasti kita sebagai warga negara dengan senang hati, dengan gegap gempita pasti juga menyambut dengan bahagia gitu. Dan juga menyambutnya pasti dengan senang hati. Makanya ketika timnas bermain dimanapun ya warga lokal yang memang tinggal di situ pasti juga akan dengan gembira gitu menyambut uh, timnas kita bertanding kan gitu untuk memberikan semangat. Banyak juga yang Mbak Fitri mah supporter ini loh. Aku di sini bukan sebagai ibaratnya supporter sejati, bukan maksudnya gini, bukan bukan maksudnya bukan supporter sejati gimana ya, tapi lebih kita sebagai warga Indonesia berhak bahkan wajib mendukung anak Indonesia ataupun timnas Indonesia, perwakilan Indonesia sedang berjuang di internasional. Jadi salah kita di mana seperti itu. Dan um, aku bersyukur dengan adanya suami aku di sini, jadi mempermudah akses aku untuk keluar masuk Qatar. Recording Bahkan in kalau mungkin, progress. mungkin kalau kemarin aku di Qatar terus pulang selesai, Tapi ini karena aku kalau memang mendukung sesuatu atau mendukung seseorang, apalagi yang bersangkutan dengan Indonesia gitu ya, yang berhubungan dengan Indonesia, aku pasti akan kawal sampai tuntas dan itu aku kalau kalau teman-teman netizen ataupun pemirsa yang tahu aku dari lama, tidak hanya dari timnas ini yang aku dukung, tapi ya dari dunia pageant ya, terus dunia hiburan, musik, entertainment, itu kalau yang menyangkut masalah olahraga juga, karena nggak cuma bola, tapi juga bulu tangkis, aku pun support kayak gitu. Jadi itu lebih kayak panggilan jiwa kita sebagai warga Indonesia, rasa nasionalisme kita yang ke-engage gitu, bagaimana kita mensupport yang sedang bertanding di sini. Apalagi suami aku sekarang sedang bertugas di sini gitu. Jadi ya ini kesempatan yang baik buat kami semua di sini untuk mensupport langsung. Optimis dong, optimis, selalu optimis. Bahkan kita kemarin selalu optimis semoga timnas kita bisa masuk final. Karena memang timnas kita yang sekarang ini benar-benar permainannya itu sangat-sangat luar biasa sih. Beda banget, perubahannya itu sangat beda banget. Aku kan cukup ngikutin timnas itu dari zamannya Mas Indro Kartiko tahun 96 ya. Karena kebetulan Mas Indro itu masih satu kampung dengan aku di Denmor gitu Banyuwangi. Jadi aku mengikutin beliau gitu kayak zamannya Bambang Pamungkas, Derman Utina, Kurniawan Yulianto sebelumnya. Terus kemarin akhirnya aku ngikut lagi itu mulai uh, apa ya mulai greget lagi itu zamannya Evan Dimas. Terus bersyukur banget yang sekarang ini dengan adanya juga tambahan pemain keturunan gitu, yaitu semakin rasanya itu timnas kita itu permainannya udah kayak Liga Eropa rasanya. Gimana itu passing-passingnya bagus banget, tackle-nya mulus banget, kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya program ini katanya kan program jangka pendek gitu kan. Tapi aku bersyukur sih Coach Sintayong pinter banget. Karena ngambilnya pemain-pemain muda dan itu bisa
me- memotivasi pemain Indonesia lokal kita pun untuk ikut upgrade gitu, untuk bisa semakin naik ritme permainan yang mungkin awalnya malu-malu atau mungkin awalnya masih uh, masih gimana ya, tidak segesit yang sekarang. Oh sekarang yang pemain lokal pun keren banget, gesit-gesit banget gitu loh. Mereka benar-benar udah skillnya pun jadi ikutan keangkat gitu. Jadi ikutan apa ya, kalau aku bilang tuh benar-benar memotivasi mereka untuk bisa terus bahkan lebih maju lagi. um, Taktiknya juga bagus. Memang aku bersyukur sih kalau Coach Sintayong, dan aku setuju banget Coach Sintayong kontraknya diperpanjang sampai 2027. Karena kan untuk minimal AFC itu sampai 2027 di Saudi ya. Jadi insya Allah kalaupun masih nanti di daerah Timur Tengah, aku masih bisa terus mendukung. Bahkan nanti kalau misalnya masuk Olimpiade di Paris, insya Allah aku udah ngelok sama suami aku, kita minta cuti untuk bisa support di Paris, insya Allah kalau diberikan kesehatan dan kesempatan. Ya, tapi Kak, kalau misalkan nanti benar timnas bisa masuk ke Olimpiade Paris, ini kan menjadi sebuah sejarah ya untuk Indonesia juga. Hmm. Nah, mungkin Hmm. kebanggaannya seperti apa sih kalau misalkan benar Indonesia bisa sampai ke Olimpiade Paris? Bangganya pasti luar biasa. Apalagi gini, kalau aku pribadi sama suami, kita udah kayak nggak, ibaratnya kita udah pakai hati nih gitu. Ah, bangganya pasti beda gitu, karena kan kita jadi saksi mata langsung di sini ya dengan teman-teman Garuda Qatar dan diaspora semuanya yang ada di Qatar gitu. Ya ngelihat gimana mereka berjibaku sampai badan mereka banyak yang dibebat-bebat karena ya udah bisa dibilang ya kasarnya udah babak belur kayak gitu kan. Mereka harus lari di langgar kemana kemari. Aduh, ini pastinya bangganya bakal luar biasa, sangat sangat luar biasa. Warga Indonesia pun yang tidak bisa langsung datang ke sini aja bangganya luar biasa, sampai loncat-loncat sampai euforianya luar biasa. Apalagi kami yang di sini sebagai saksi mata langsung. Iya, yang pastinya sih banyak yang tidak tertangkap kamera itu adalah after match ya. Biasanya kan mereka ada keliling ke apa namanya, keliling ke fans-fans ya, pemain kan bisa biasanya kan keliling fan ke supporter-supporter, mereka keliling lapangan mengucapkan terima kasih. Nah itu banyak yang nggak ketangkep kamera TV. Jadi alhamdulillah aku bisa nge-capture itu lewat kameraku. Jadi mereka waktu yang kemarin lawan Korsel, mereka yang biasa ini pada pada cool gitu, pemainnya yang pada cool gitu, terus apalagi pemain-pemain keturunan kita yang memang belum fasih banget berbahasa Indonesia gitu, itu waktu kita ngomong Timnas tuh menang lagi terus habis itu hahaha hihihi, mereka pada joget-joget pada heboh gitu kan. Ya Allah, itu momen yang nggak bisa kita lihat secara langsung di TV, tapi itu memang behind the scene pertandingan itu yang bikin kita wow, ternyata mereka bisa joget juga ya gitu, bahkan oh heboh juga mereka gitu. Ini yang momen-momen yang tidak di capture di kamera TV yang memang aku bisa melihat secara langsung gitu. Terus juga gimana seorang kalau aku melihat sih Justin Hubner dan teman-teman Pratama Arhan semuanya dan kawan-kawan ya gitu. Mereka kan basicnya atlet ya, mereka bukan artis, tapi sebisa mungkin mereka terus memberikan pelayanan yang baik juga untuk fans-fansnya, gimana mau foto, tanda tangan, terus kemudian apa namanya, memberikan senyuman yang baik, memberikan tanggapan yang baik juga untuk fans-fansnya. Jadi itu yang membuat fans Indonesia makin sayang sama mereka. Tapi Kak Fitri mungkin dari tadi kan mungkin Kak Fitri menceritakan sampai kayak pengen menitikan air mata gitu.
pas kemarin nonton juga mungkin sama nggak sih seterharunya itu? Aku sampai nangis, cuma aku bilang, aduh, please, 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 jangan ini gitu loh. Maksudnya aku nangis sampai aku tuh habis nafas udah mau pingsan, aku tuh beneran. Karena aku nggak tega gitu loh, kasihan mereka pada jalan gitu nunduk, enggak kok, mereka nggak mengecewakan, sama sekali nggak ngecewain, kita semuanya bangga banget, nggak perlu menundukkan kepala kayak gitu. Ya Allah, aku sampai ngevideoin sambil nyesek nyesek banget gitu. Pasti mereka ekspektasinya sangat tinggi ya untuk bisa masuk final gitu, tapi ya ini debut gitu, untuk sebuah debut uh, timnas sepak bola gitu di AFC, dan kemudian sampai melaju sebegini jauhnya, itu udah hebat banget gitu, di luar ekspektasi kayak gitu. Jadi tunggu, tunggu, tunggu. Jadi akhirnya ya udah semuanya campur aduk ya, emosi, ya ya sedih, semuanya campur aduk, nggak bisa aku gambarin sih, luar biasa memang. Oke, mungkin doa dan supportnya aja nih untuk nanti tanggal 2 timnas melawan tim selanjutnya seperti apa sih, Kak? Iya, yang pasti doanya, ini kan sangat singkat banget kan persiapannya. Malam mereka bertanding, hari ini tanggal 30, tanggal 1 mereka masih cuma ada 2 hari, dan untuk saat ini pasti 1 hari ini mereka kayak uh, recovery mental dan fisik kan kayak gitu. Kalau aku lihat sih lebih ke mental. Karena aku kan banyak ngikutin eksklusifnya mereka kan, ya pasti ada ungkapan kekecewaan dari mereka, namun mereka juga berusaha untuk terus tegar, untuk terus move on, karena namanya pertandingan itu pasti ada menang ada kalah gitu. Cuma memang mereka, karena melihat antusias fans Indonesia yang sebegitu besarnya, sehingga mereka juga pasti punya beban, nggak mau um, apa ya, bisa dibilang kayak nggak mau mengecewakan antusias fans Indonesia yang begitu besarnya. Jadi beban mereka juga sebenarnya cukup berat gitu. Tapi it's okay, kalian uh, teman-teman timnas nggak usah beban, mau kalah mau menang, kalian sudah memberikan permainan yang luar biasa gitu. Emosi aku. Emosional kalau aku ngomong kayak gitu, karena mereka benar-benar luar biasa nih. Um, dan semoga ini menjadi penyemangat lagi untuk uh, timnas ke depannya, seperti arahan dari apa namanya, uh, ketua PSSI kita gitu kan. Karena kita ini ibaratnya akan menaikkan levelnya tidak hanya sekelas ASEAN tapi juga Asia dan juga bahkan dunia seperti itu. Jadi semangat terus. Keep it. Mas, Bang izin maaf silakan. tadi saya terlambat. Kalau buat teman-teman yang lain nggak apa-apa, kalau misalkan mau live nggak apa-apa, soalnya biar masih satu link Zoom ini. Terima kasih banyak Mbak ya.